Assalamualaikum Pak Mas Judi. Waalaikumsalam Bu Eni. Bagaimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah sehat Pak. Pak Mas Judi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bu, baik. Meskipun ini hujan deras Bu, sering hujan Iya Pak. tetapi kondisi saya tetap segar, bugar. Karena ini kebetulan Alhamdulillah. saya mengkonsumsi herbal ini, bisa dicontoh ini. Rebusan buah nanas. Biar apa? Kita tetap Just, semangat untuk belajar iya, bersama. iya. Maaf Pak, sebelumnya boleh minta waktunya sebentar untuk kita berbincang-bincang? Bisa Bu, pasti. Memangnya mau membahas tentang apa ya Bu? Kalau boleh tahu, kok kelihatannya serius sekali. Begini Pak, saya mempunyai masalah dan saya mau membahasnya dengan Pak Judi. Memang apa yang Bu Eni harapkan setelah percakapan ini? Saya sangat berharap dapat mencari solusi, Pak, dari masalah yang saya hadapi saat ini. Karena masalah saya ini terbilang unik dan baru kali ini saya temui, Pak. Wah, saya kok jadi penasaran dengan masalah yang dihadapi Bu Eni. Maaf Bu, Saya, kameranya saya juga mentang. tidak mengira ada permasalahan seperti ini, Pak. Ini masalah pribadi, apa masalah tentang pekerjaan ya Bu? Kalau boleh tahu. Sebenarnya ini bukan masalah pribadi, Pak. Tapi masalah yang saya rasakan ini tentang siswa saya, Pak. Memang masalah apa yang sedang Bu Eni hadapi? Seperti apa Bu? Begini, Pak. Saya mempunyai anak didik kelas 4 nggih, sebut dia bernama Bayu. Anaknya itu sangat unik dan istimewa. Memang setiap orang itu kan diciptakan dengan bermacam-macam, dengan keunikan sendiri-sendiri. Ya. Ada keistimewaan. Nah, keistimewaan itu bagaimana Bu menurut Anda? Iya, begini Pak. Saya mempunyai siswa kelas 4 yaitu anak laki-laki tadi saya sebutkan namanya Bayu. Itu setiap hari dia itu selalu diantar ibunya ke sekolah. Kalau diantar sampai pintu gerbang sih tidak masalah ya, wajar. Tapi ini diantar sampai di dalam kelas dan pada saat pelajaran itu masih ditungguin. Ibunya masih menunggui sampai jam pulang gitu. Pernah suatu ketika ibunya itu pulang tetapi tanpa sepengetahuan si anak. Kemudian yang terjadi anak itu menjadi tantrum seperti teriak-teriak, marah, nangis gitu mencari ibunya. Karena ibunya tadi kan pulang diam-diam nggih. Terus Bayunya menangis, teriak-teriak, ya itu tadi. Jadi anak itu masih ditungguin oleh ibunya sampai sekarang, Pak. Di kelas 4. Harusnya kan kalau sudah kelas 4 sudah tidak ditungguin lagi, begitu, Pak. Ya, mendengar apa yang identifikasi Bu Eni sampaikan tadi. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan untuk menangani masalah tersebut itu? Yang sudah saya lakukan ya, saya sudah mencoba memberikan pendekatan kepada anak tersebut. Saya sudah memberitahukan bahwa kalau kelas 4 itu gini, kalau kelas 4 itu itu sudah besar, sudah harus mandiri. Mandiri adalah salah satunya adalah berangkat sekolah sendiri atau bareng dengan teman-temannya yang rumahnya dekat dengannya. Jadi harus mandiri, kita melakukan pendekatan besar dengan anaknya. Saya bilang, "Nak,
sudah besar harus mandiri, berangkat sendiri tanpa ditungguin gitu Pak. Jadi saya sudah melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Yang setelah Ibu melakukan hal tersebut, kemudian bagaimana reaksi dari anak tersebut? Anak tersebut itu keesokan harinya itu masih sama Pak, masih diantar ibunya, ditungguin sampai jam pulang sekolah. Jadi masih tetap sama Pak ditungguin. Oh, berarti dengan hal tersebut sekiranya apa yang Ibu lakukan tadi mungkin kurang berhasil ya. Iya Pak, Selain cara itu, kira-kira apalagi yang bisa Ibu lakukan? Apalagi ya Pak, mungkin nanti rencana saya ingin melakukan pendekatan dengan orang tuanya, orang tua anak tersebut. Kemudian saya juga bisa mencari informasi dengan teman-teman Bayu, bagaimana kesehariannya saat bermain atau waktu sekolah madrasah sore itu, dan mengadakan pendekatan dengan teman-teman Bayu ya, agar bisa mengajak Bayu untuk berangkat sekolah bersama begitu Pak. Nah, itu bagus Bu rencananya. Nah, selain itu, apakah Ibu bisa mencari informasi lagi mengapa Bayu bisa begitu? Apa ya Pak, mungkin saya akan bertanya kepada guru kelas sebelumnya ya. Guru kelas sebelumnya artinya guru kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, ada sesuatukah yang menyebabkan Bayu sampai tidak berani ke sekolah sendiri gitu Pak? Wah, ide bagus itu Bu. Saya setuju. Kira-kira kapan Bu Eni akan melaksanakan hal tersebut? Rencananya kalau ini kan tadi pendekatan dengan anak-anak mungkin bisa saya lakukan besok pagi Pak. Saya akan melakukan pendekatan dengan anak kelas 4 mulai besok pagi yang rumahnya dekat dengan Bayu, supaya nanti dapat mengajak Bayu berangkat sekolah bersama dan tanpa diantar oleh ibunya. Begitu Bapak. Saya sangat setuju Bu. Setelah itu apa ya? Kemudian siapa yang Ibu libatkan dalam arti teman untuk menangani si Bayu ini? Yang saya libatkan pastinya nanti Ibu Bayu Pak. Ibu Bayu nanti yang mengingatkan pada Bayu untuk bersiap-siap berangkat sekolah karena mau diajak berangkat bareng temannya. Jadi saya akan melibatkan ibunya agar juga mendukung dari dari pemecahan masalah saya tadi, yaitu pendekatan dengan teman Bayu. Begitu Bapak. Oh, bagus Bu. Bagaimana istilahnya setelah perbincangan kita yang singkat ini, tindak lanjut Bu Eni setelah perbincangan ini? Tindak lanjut saya akan selalu menanamkan pada anak jiwa percaya diri dan mandiri, supaya anak-anak bisa melakukan sesuatu hal yang tidak selalu membutuhkan bantuan orang lain. Juga akan berkomunikasi dengan wali murid supaya anak bisa belajar untuk mandiri pada saat di rumah. Saya juga akan selalu memotivasi dari setiap hasil kemandirian anak-anak, Pak. Luar biasa Bu Eni ini. Ya, setelah perbincangan ini kita setidaknya punya solusi. Kemudian bagaimana ya perasaan Bu Eni setelah kita berbincang secara singkat ini? Alhamdulillah Pak, setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Judi, saya merasa lega, saya merasa senang, plong, karena saya mendapatkan gambaran, solusi, tindakan yang akan saya lakukan untuk memecahkan masalah saya itu Pak. Alhamdulillah kalau Ibu merasa senang.
kemudian ya Bu ya, saya tunggu kita bisa berbincang-bincang lagi setelah Bu Eni melakukan tindakan dalam menyelesaikan permasalahan tadi ya Bu. Iya, Saya Pak. Siap. soalnya saya penasaran dengan pemecahan masalah yang Ibu terapkan dapat berhasil atau butuh solusi lagi. Oke, siap, Pak. Doakan semoga apa yang saya lakukan nanti mendapatkan hasilnya. Terima kasih Pak Mas Judi. Ya, sama-sama Bu. Ya, saya doakan nanti besok bisa berjalan dengan lancar, permasalahannya bisa selesai dengan baik. Ya, terima kasih ya. Kita Iya, berbincang ya iya. 10 atau 15 menit ini. Semoga ada manfaatnya Bu. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eni. Sore ini Kenny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, alhamdulillah. Hari ini kabar baik Ibu. Ya, Bu. Begini Bu, boleh minta waktunya Bu Eni sebentar saja Bu untuk kita berbincang-bincang Bu. Bisa Bu Susi. Memang apa yang ingin Ibu bicarakan ya? Begini Bu Eni, saya itu punya permasalahan di kelas saya Bu. Saya ingin membahasnya dengan Bu Eni Bu. Baik Ibu, memang apa yang ingin Bu Susi harapkan dari perbincangan ini nanti Bu? Ya, dari perbincangan ini Bu, saya nanti berharap saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Iya baik Bu. Saya ini jadi penasaran dengan masalah Bu Susi hadapi. Memang masalah apa ya yang sedang Ibu Susi hadapi? Begini Bu, saya ingin bercerita sebelumnya ya Bu ya. Saya Iya. kan mengajar di kelas 4 Bu. Saya itu punya permasalahan Bu, ada murid yang masih belum bisa membaca Bu, yang baru hafal huruf. Itu yang baru hafal huruf itu 5 orang Bu, yang lainnya itu kan ada 12 itu Bu yang belum bisa lancar membaca itu setelah saya itu saya tes membaca itu Bu waktu pertama masuk itu. Nah, saya kepikiran Bu, begini nanti bagaimana kalau mau menerima materi, kalau tidak bisa membaca, apakah bisa maksimal, itu Bu pikiran saya. Sehingga saya itu merasa sedih Bu. Ya, kemudian akhirnya saya punya pikiran bagaimana ya supaya anak tersebut nanti ketika naik kelas 5 nanti bisa membaca, begitu Bu. Sehingga kan bisa lebih mudah lah Bu, paling tidak walaupun membacanya lamban kan kalau bisa membaca itu jadi nanti anak juga tidak minder juga gitu Bu maksudnya Bu. Karena kan di kelas tinggi itu kan mau tidak mau ya harus materi ya Bu ya. Iya. Kemudian saya berpikir kalau dibiarkan terus nanti bagaimana kalau tidak bisa membaca kalau sampai di kelas 6 pikiran saya begitu Bu. Jadi saya merasa kasihan sendiri begitu. Nah, jadi permasalahan di sini itu Bu Eni, saya itu ingin mengadakan pemadatan Bu untuk membaca tersebut. Tapi sepertinya itu anak-anaknya itu juga sangat sulit untuk kerjasama, juga orang tuanya kurang begitu mendukung dengan rencana saya tersebut Bu. Iya. Bagaimana Ibu ya? Oh begitu permasalahan yang dihadapi berarti masih ada siswa yang belum bisa membaca ya Ibu. Kemudian apa yang sudah Ibu lakukan untuk menangani masalah Bu Susi tersebut? Ya selama ini ya Bu setelah kalau mungkin di waktu pelajaran begitu anak-anak tersebut juga mengikuti pelajaran Bu. Jadi tapi kemudian saya berbincang-bincang sama siswanya yang tidak bisa membaca begitu. Saya ingin adakan semacam pemadatan setelah jam selesai pelajaran gitu Bu, selama 15 menit paling tidak kan lumayan lah daripada tidak sama sekali karena sepertinya anak-anak itu kalau pulang sekolah itu tidak mungkin membuka buku atau berlatih membaca bagi yang tidak bisa membaca itu Bu, paling juga langsung bermain. Mikir saya kalau paling enggak ya saya perkenalkan begitu Bu, caranya dengan mengenalkan huruf seperti biasanya lah Bu.
Jadi saya tunjukkan huruf begitu, nanti saya suruh menghafal, seperti itu, Bu. Iya, baik Ibu. Itu tadi yang sudah Ibu lakukan ya. Itu menurut Ibu sudah berhasilkah? Ya, sepertinya ya belum begitu berhasil, Bu. Mungkin karena kurang menarik mungkin ya, Bu. Ya sedikit-sedikit lah, Bu. Ada yang bisa, tapi tidak semaksimal seperti yang saya harapkan begitu, Bu. Oh, begitu Ibu. Kemudian apa yang akan Ibu Susi lakukan lagi untuk langkah selanjutnya? Ya, untuk anak yang tidak membaca kurang bisa itu, Bu, yang masih hafal huruf itu, nanti saya itu rencananya ingin melatih dengan media yang lebih menarik begitu, Bu. Misalkan dengan menggunakan video. Itu nanti video yang bentuknya ada semacam huruf-huruf, kemudian nanti merangkai huruf itu sepertinya saya pikir kok anak-anak nanti bisa lebih tertarik gitu kalau ada gambar, mungkin ada misalkan ada buah, nah terus kita beri tebakan, buah itu huruf awalnya apa ya begitu. Kalau anak masalah buah kan tetap sudah tahu ya, Bu, misalnya mangga, pepaya gitu. Nah, nanti kita bisa tanya, sepertinya itu lebih menarik, Bu, itu untuk yang belum bisa huruf-huruf itu, Bu. Kalau yang untuk merangkai kata juga seperti itu, saya akan menayangkan video-video yang nanti anak bisa menebak seperti itu, Bu. Kemudian untuk orang tua yang itu yang sepertinya tidak mendukung, mungkin saya akan melakukan pendekatan mungkin, Bu, ke arah orang tua nanti, melakukan kunjungan paling tidak untuk menyempatkan seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali itu, Bu. Jadi seperti itu kira-kira nanti ada hal lain lagi tidak ya, Bu, yang bisa membuat anak-anak lebih mudah untuk menghafalkan huruf dan yang bisa merangkai persuku kata itu tadi? Apa lebih mengalami peningkatan agar bisa lebih mengalami peningkatan dan supaya wali murid itu nanti bisa lebih mendukung Bu Susi dan mau bekerja sama dengan Bu Susi untuk membimbing anak-anak supaya bisa membaca. Adakah kiranya nanti ada hal yang perlu yang akan Ibu lakukan lagi, Bu? Ya, nanti rencananya begini, Bu. Jadi selain dengan video yang bentuk video-video yang bentuk seperti buah-buahan atau apa yang bisa merangsang anak untuk menghafal huruf itu tadi seperti yang saya ceritakan, Bu, mungkin saya akan bervariasi dengan semacam lagu-lagu begitu seperti itu, Bu. Jadi nanti ketika anak bernyanyi, misalkan saya suruh menulis huruf awalnya atau apa, misalkan seperti itu. Mungkin kalau dengan tahap bertahap mungkin akan lebih bisa paham nanti anak, Bu, semakin tertarik begitu, Bu. Dan untuk orang tua ya tadi, Bu, saya mungkin akan berdiskusi lagi dan terus berdiskusi mengadakan pemahaman terhadap orang tua bahwa ya membaca itu penting untuk kedepannya anak nanti kalau dewasa begitu, Bu, dan semoga nanti ya orang tuanya lama-lama mungkin bisa mengerti, Bu. Iya. Menarik sekali, Bu. Nanti anak-anak mungkin akan lebih tertarik ya dengan cara Ibu tadi. Nah, kira-kira Bu, mau dimulai kapan itu rencana Bu Susi untuk memberi pembelajaran yang lebih menarik dengan cara membuat kuis-kuis itu, Bu, dan membuat lagu-lagu? Ya, nanti akan saya secepatnya, Bu, akan saya mulai secepatnya untuk membuat seperti itu, Bu. Rencananya seperti itu, Bu, dan ya untuk ke arah orang tua juga saya akan segera melakukannya nanti, Bu. Supaya mengalami peningkatan secepatnya, Bu. Berarti nanti secepatnya ya Ibu akan untuk dilaksanakan nggih. Nah, kira-kira nanti siapa yang bisa membantu Bu Susi untuk hal tersebut? Bu Susi, siapa ya Bu yang bisa membantu Bu Susi untuk melaksanakan hal tersebut, Bu? Adakah yang membantu Ibu? Ya, Bu, saya nanti mungkin akan minta bantuan
rekan-rekan sekerja saya Bu, terutama mungkin yang guru kelas 1, guru kelas 2 yang sudah terbiasa menghadapi anak-anak yang mungkin baru memperkenalkan huruf, memperkenalkan setiap suku kata, seperti itu Bu nanti. Kemudian juga saya berusaha nanti untuk memberikan pemahaman lah pada wali murid yang kurang begitu mendukung terhadap anaknya yang belum bisa membaca, memberi pemahaman dan ya paling tidak kita seperti ajari gitu caranya bagaimana supaya anak-anak tertarik seperti itu Bu, untuk melatih membaca yang belum bisa hafal huruf seperti itu. Iya. Terus kira-kira kapan ya Bu nanti Bu Susi mengadakan diskusi bersama rekan Ibu dan para wali murid nggih? Ya mungkin nanti akan saya lakukan secepatnya gitu supaya nanti hasilnya ya sekitar 1 minggu lah mungkin saya akan mempersiapkan semuanya untuk nanti berbicara dengan wali murid, dengan guru-guru yang kelas 1, kelas 2 seperti itu untuk membantu saya dalam hal teknik-teknik bagaimana supaya mereka bisa untuk lebih cepat membaca itu Bu. Bagus Ibu. Yang akan Ibu lakukan atau rencana yang Ibu rencanakan untuk memecahkan masalah itu sangat bagus sekali. Dan apa yang Bu Susi dapatkan dari diskusi kita hari ini Bu? Ya, saya mendapat pengalaman yang tentu sangat luar biasa ya Bu dari diskusi hari ini. Saya bisa ya memecahkan suatu masalah itu bagaimana caranya supaya anak-anak bisa menghafal, bagaimana kita melakukan kerjasama dengan wali murid dalam hal supaya anak-anak lebih paham dalam hal membaca, dalam hal huruf seperti itu. Ya. Terus bagaimana sekarang perasaan Bu Susi setelah kita berbincang-bincang ini tadi Bu? Ya terus terang saya merasa lega, merasa plong ya Bu, merasa senang karena mendapat suatu gambaran solusi bagaimana nanti saya ke depannya ketika menghadapi anak-anak yang di kelas tinggi kok belum bisa membaca. Jadi untuk pengalaman mungkin ke depannya nanti ada lagi anak-anak yang seperti itu, oh begini caranya saya menghadapinya. Iya. Alhamdulillah ya Bu Susi. Nanti akan saya tunggu kabar selanjutnya dari Bu Susi, perubahan dari murid-murid Bu Susi dalam membaca nanti ya. Saya tunggu kabar baiknya. Ya baik Bu, semoga saja pemecahan masalah saya nanti ini dapat berhasil ya Bu. Doakan ya Bu dan sesuai dengan harapan saya. Amin, amin. Semoga berhasil Ibu. Ya, terima kasih ya Bu Eni atas waktunya hari ini berbincang-bincang dengan Sama-sama saya. Ibu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Pak Judi. Assalamualaikum, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak Judi? Waalaikumsalam, selamat sore Bu. Alhamdulillah kabar baik Bu. Ya, kita langsung saja ya Pak ya ke sesi tanya jawab Pak. Siap, ya Bu. Ya, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Judi menjelang sesi coaching ini? Ada hal khusus kah yang ingin Pak Judi diskusikan atau fokuskan? Ya ini sejujurnya ya Bu ya, sedikit saya merasa ada sedikit tegang Bu. Beberapa tantangan di pekerjaan, di istilahnya di sekolah itu menuntut saya untuk mencari solusi lebih efektif. Ya tentu Pak, mungkin saya menghargai kejujuran Pak Judi. Baiklah Pak, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajah solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Pak? Ada Bu, tapi nanti di sisi akhir kita ada sisipkan Bu. Oke Pak, mari kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Pak ya.
Oh, siap Bu Susi. Apa tujuan yang ingin Pak Judi capai dari sesi coaching ini, Pak? Ini saya punya coaching dengan Bu Susi, bertukar pengalaman. Ini saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya Bu di depan umum, terutama di depan teman-teman, baik teman guru, anak-anak, itu istilahnya masih ada rasa gugup, kurang percaya diri gitu loh. Ya, baik-baik Pak. Apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Saya ingin Bu, bisa saat presentasi atau apa istilahnya membawa acara itu punya rasa percaya diri dan membuat audiens itu terkesan dengan presentasi saya Bu. Bagus ya, bagus itu Pak. Apa ukuran keberhasilan Bapak yang ingin Bapak inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin bisa berpresentasi di depan teman-teman, anak-anak itu dengan lancar, tanpa ada rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audiens. Oke Pak. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam presentasi, Pak? Jujur nih saya merasa sering gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi. Gitu ya Pak ya. Bagaimana perasaan itu muncul, Pak? Itu istilahnya rasa takut Bu, itu bisa memberi kesan. Rasa takut itu tidak bisa memberikan kesan positif pada audiens. Membuat saya gugup. Terkadang saya itu merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu, padahal itu sudah saya rencanakan Bu. Kurang sempurna itu. Ya, paham. Bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut, Pak, kemudian? Saya dengan kadang itu fokus kembali agar kemampuan presentasi saya di depan umum itu bisa lebih baik. Ya, Pak. Baik, apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Saya ingin bisa berpresentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Ya, baik. Itu bagus sekali. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari coaching ini, Pak? Ini tadi Bu, rasa gugup itu semoga bisa hilang dan saat berpresentasi itu bisa lancar dan mendapatkan feedback positif dari audiens. Iya Bu. Komitmen saya itu pastinya dalam berpresentasi itu bisa memaksimal mungkin fokus agar audiens bisa ada feedback positif. Ya, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan buat diri saya, Bu. Ya. Kemudian bagaimana nanti tindak lanjut dari Bapak dari kegiatan coaching ini, Pak? Saya akan terus berlatih, berpresentasi, Bu, dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi secara efektif. Ya, Pak. Kemudian saya ingin tahu, Pak, kira-kira kapan ya Pak Bapak mau mengadakan hal itu? Ini setelah kita coaching ini ya Bu, besok Bu, saya akan berlatih dengan teman-teman guru untuk meningkatkan kompetensi saya dalam berpresentasi. Oh, begitu ya Pak.
Kemudian apa yang Bapak dapatkan dari diskusi kita hari ini, Pak? Ini jujur terima kasih banyak Bu Susi. Dengan kegiatan coaching ini saya mendapatkan pengalaman baru atau solusi dari permasalahan yang saya alami, Bu, yaitu soal apa ya, rasa kurang percaya diri saat berpresentasi. Ya, kemudian bagaimana Bapak perasaannya setelah kita berbincang kali ini, Pak Budi? Alhamdulillah Bu Susi, ini sangat bersyukur saya bisa bertukar pengalaman, kita mencari solusi tadi permasalahan saya. Insya Allah saya berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan saya. Ya, alhamdulillah ya Pak Iya. Judi ya. Saya tunggu kabar selanjutnya dari semua rencana Pak Judi ya. Semoga Iya, nanti Bu. berhasil ya. Ya, amin. Ya, amin. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Ya Pak Judi, semoga berhasil. Sami-sami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.